Hello guys, what's up you guys? Welcome back to my channel at EOG Studio. Kali ini kita akan bermain GTA 5 online dan akan memberikan tutorial bagaimana cara memulai Heist Cayo Perico. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membeli kapal selam Kosatka di Warstock, yaitu ini, bisa kalian lihat. Harganya 2.200.000. Untuk pernak-perniknya kita nggak usah beli dulu ya guys ya, karena memulai Heist Cayo Perico hanya cukup membeli kapalnya saja. Untuk bisa membeli kapal Kosatka, pertama kita harus menuju ke Music Locker yang letaknya berada di sebelah Diamond Casino. Nanti masuk ke dalam dan di dalamnya harus ada huruf M, yaitu kita memulai cutscene atau misi bersama Maguel Madrazo, anaknya Martin Madrazo kalau kalian sudah pernah bermain GTA 5 Story Mode ya guys ya. Jika kalian sudah membeli Kosatka, alangkah baiknya kita request kapal selam Kosatka ini dekat pantai ya guys ya, yang ada kincir anginnya biang lala ya. Letaknya berada di sini. Kalian request di sini. Nanti kapal Kosatka kalian akan muncul di dekat laut. Karena misinya kapal Kosatka ini untuk mempersiapkan Heist Cayo Perico berada di tengah-tengah kota. Dan juga pantai di dekat sini kita mudah menemukan kapal atau jet ski. Jika kalian baru pertama kali masuk ke kapal selam Kosatka ini, nanti ada sedikit cutscene bersama Pavel. Sebelum kalian memulai Heist Cayo Perico, kalian membayar dulu $25.000 untuk persiapan. Dan juga kalian harus daftar menjadi CEO atau MC Presiden. Untuk Heist Cayo Perico ini kalian bisa bermain di invite session ya guys ya, tidak harus di public session. Setelah kalian menghadap ke monitornya, misi yang harus kita jalankan adalah gather intel. Lalu untuk secondary target, habis itu infiltration, terus juga escape, compound entry, point of interest nanti akan kalian dapatkan ketika sudah di dalam Pulau Cayo Perico. Kelebihannya kapal Kosatka ini, kalian juga bisa request kapal yaitu dengan cara klik M, habis itu service, lalu Kosatka, dan itu request Dinghi. Apa itu bacanya? Dinghi. Ya, lalu kalian tinggal berlari saja ke kapal tersebut. Saya jamin kalian kalau sudah menyelesaikan Heist Cayo Perico 3-4 kali, kalian bisa membeli opresor MK2 ya guys ya. Ini mempermudah kalian untuk prep heistnya Cayo Perico, persiapan agar tidak dibulet-buletin sama jalan. Jadi kalian tinggal terbang aja. Nah, untuk gather intel ini kita tinggal jalan aja ya ke titik kuning tersebut. Nanti kita disuruh mencuri pesawat untuk terbang ke Cayo Perico. Paren, esperen ahí. Why can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go.
Okay, wait over there. They will bring it soon. Go on. Setelah kita datang di Pulau Cayo Perico, kita tidak diperbolehkan membawa senjata. Jadi kita di sini misinya hanya memantau primary target dan juga secondary target lainnya. Dan juga jangan lupa untuk kita memoto seragam penjaga Cayo Perico ya guys ya. Biar kalian kalau pas misi di sini tidak akan ketahuan oleh penjaga lain. Pertama-tama yang saya tuju adalah pantai sebelah sini ya guys ya. Biar di situ biasanya ada kayak pakaian seragam penjaga Cayo Perico yang jarang ada penjaganya. Kalau di sini nggak ada, kita bisa pergi ke map pantai ujung di sini ya. Kalau sebelumnya nggak ada, biasanya di sini pasti ada. Tuh kan ada. Ini lalu kita foto, kita kirim ke Pavel. Tapi saran saya satu tempat saja cukup difoto. Karena kalian ganti bajunya satu kali. Tergantung kalian suka tempat yang mana. Biasanya arah sini sama pantai yang sebelum ini tadi itu penjaganya dikit. Jadi lebih enak ganti bajunya. Dan aku juga sering foto secondary target biar saya lebih bisa milih nanti escape-nya mau di pantai yang north atau south. Kalau saya lebih milih yang pantai sini, kayaknya ini south. Lalu kalau nggak ada kostum penjaganya di kedua tempat tadi, di sini biasanya ada. Kemudian biasanya saya scope atau pantau atau moto di secondary target ini juga. Biasanya saya cuman moto 2 gudang aja, karena 2 gudang aja udah cukup kalau loadingannya banyak. Kalau kalian sudah menemukan seragam penjaganya dan juga sudah puas dengan secondary targetnya tadi, kalian bisa langsung ke titik kuning di map. Nah, jangan sampai kalian ketahuan oleh penjaga. Sebelum kalian masuk ke titik kuning di map, ada gerbang yang awal itu saya sedikit agak bingung masuknya dari mana. Soalnya dijaga CCTV dan ada yang mantau dari tower. Di sini letak gerbang pertama yang dijaga ketat. Saran saya nunggu radar biru penjaga itu hilang, baru kita nanti naik ke sini. Naiknya di ujung kiri ini ya guys ya. Bisanya naik motor tapi. Lalu kita berhasil, kadang gagal berkali-kali. Lalu kita langsung menuju ke titik kuning. Sekali lagi jangan sampai ketangkap oleh penjaga. Kalau nggak gitu kalian akan dibalikin lagi ke tempat bandara pesawat kalian. Lewatnya saya lewat sini. Lalu tinggal naik ke tower. Jadi kita di sini disuruh ngehack CCTV. Jangan sampai tertipu ya guys ya. Kadang ada di lantai 2, kadang ada di lantai 3, kadang ada di lantai dasar. Lalu kalian buka, nanti ini mulai menghack. Caranya untuk yang angka merah di atas itu adalah total dari kita menjumlah angka-angka yang di bawah ini. Jadi tidak boleh lebih dari 25, dan juga kalau kurang sih nggak apa-apa. Cuma nanti ada step kedua. Biasanya kalian cocokkan aja langsung di awal bisa kok.
Tuh, kalau pas 25 langsung ke lanjutannya. Habis itu kita hack pakai HP, buka Sightseer. Di awal kalau kalian Caio Perico di sini ada ceritanya, tapi kalau selanjutnya nggak ada. Ini kamera kedua, peliharanya El Rubio itu. Kamera ketiga, ini tempat utama. Nah, di sini aku dapat mutiara ya, diamond pink. Itu harganya lumayan. Lalu kalian bisa ganti CCTV lagi, cari secondary target lain. Cuman kalau yang di dalam markas El Rubio, kalian minimal harus main 2 orang baru bisa buka ruangannya. Nah, nanti di sini tempat masuk untuk dapetin diamond pinknya tadi. Nah, di sini ada paint juga ya. Ada gold. Gold lagi kalau di dalam markas El Rubio banyak emasnya. Scope aja terus sampai akhir CCTV. Kalau awal masih main, nanti kalian banyak dapat fungsinya, kayak tempat kabur, habis itu ruangan buat kabur. Tapi kalau kalian sudah main sering, cukup scope intinya aja. Kalau main solo ini nggak terlalu penting ini, soalnya tetap aja nggak bisa masuk ruangannya. Nah, ini kalau udah CCTV di luar markas El Rubio nggak terlalu penting kalau kalian main yang kedua atau yang selanjutnya. Nah, di sini tempat kabur lewat tembok. Cuman kalian harus nemuin tali. Nah, itu saya kurang tahu. Nah, ini kalau udah balik ke CCTV awal, udah kalian keluar. Kalau kalian sudah scoping target utama atau tak secondary target atau juga kaos penjaga, kalian bisa nyerahin diri aja langsung biar langsung balik ke bandara pesawat kalian. Tapi kalau kalian nggak mau ditangkap ya bisa naik motor lagi jauh. Enak kalau langsung kayak gini, kayak di skip. Udah, kalian tinggal balik ke pesawat kalian lalu pencet E balik. Dan di sini misi intel kalian sudah selesai. Kalian bisa melanjutkan ke persiapan yang lain. Kemudian kita bisa melanjutkan persiapan yang selanjutnya, yaitu ada vehicle, lalu ada equipment, lalu ada weapon loadout, disruption. Untuk pertama kita ambil vehicle dulu. Nah, untuk vehicle ini kita cukup ambil satu saja, yaitu boat longfin. Karena yang kepake nanti cuma satu kendaraan. Jadi misinya ini kita ini disuruh nyolong kapal dari penjagaan ketat polisi di titik kuning tersebut. Sebelum kita nyolong kapal, kita disuruh nyari truk dulu
yang bisa buat gandeng. Tapi di sini nanti kita ada perkelahian ya dengan para polisi. Nah, dijaga ketat. Setelah itu kalian disuruh hilang dari polisi dulu, kabur. Terus nanti kalian diarahkan oleh Pavel ke dock penyimpanan perahu. Setelah itu misi selesai. Ya, hanya sesimpel itu. Lalu beranjak ke persiapan selanjutnya, yaitu equipment. Biasanya saya ambil cutting torch dulu, yaitu pemotong las untuk besi atau gembok besi. Jadi kita disuruh datang ke tempat proyek gedung. Nanti di sini kita disuruh nyolong cutting torchnya. Kalau bisa kayak kita nemuin kayak topi pekerja warna kuning ini, lalu kita pakai biar kita tidak ketahuan sama penjaga yang ada di proyek tersebut. Lalu kita putar-putar, nah, baru kita nemuin box yang ada cutting torchnya, lalu kita bawa kabur kembali ke Kosatka. Lalu misi cutting torch selesai. Lalu kita selanjutnya ambil misi di equipment, yaitu fingerprint cloner. Jadi kita disuruh pergi ke sebuah gudang. Sebelum masuk gudangnya, lebih baik kita ngancurin kameranya dulu ya guys ya, biar nggak terlalu banyak yang nyerang kita. Terus kita tinggal masuk aja. Jadi di dalamnya nanti kita menyerang penjaga beberapa ya. Ada 4 kayaknya. Dan kita disuruh ngehack komputer untuk lokasi di mana letak fingerprint clonernya. Kemudian kita diarahkan ke tempat lain. Nah, di sini kita juga harus ngancurin kamera CCTV-nya. Terus kita tinggal masuk aja lagi. Kalau kameranya sudah dihancurin, kita tinggal masuk tanpa senjata. Perlahan-lahan kita disuruh nyari fingerprintnya. Nah, tinggal keliling-keliling aja, nanti di meja tersebut kita udah dapat. Habis itu kita langsung keluar. Dan seperti biasa, bawa balik barangnya ke kapal selam Kosatka. Dan misi fingerprint cloner kita pun selesai. Lanjut misinya ke equipment, lalu plasma cutter. Ini yang paling penting buat ngambil primary targetnya nanti. Kita menuju ke sebuah rumah. Dan di dalam sini tidak ada perkelahian ya. Kita disuruh nyari sebuah papan seperti ini. Jadi ini papan perencanaan kayaknya ya. Dan kita disuruh foto. Lalu kirim ke Pavel. Udah langsung habis itu keluar, nanti dikasih tahu jalan berikutnya. Di sini nanti ada sedikit perkelahian untuk mengambil plasma cutter.
Lalu kita kalau sudah dapat bisa langsung pergi dan kita bawa barangnya ke Kosatka. Plasma cutter pun selesai. Kemudian misi equipment kan sudah selesai. Lanjut kita ke load weapon. Jangan lupa kita beli suppressor ya, peredam. Lalu biasanya saya ambil yang ini, yang ada snipernya. Di sini pun nanti juga ada sedikit perkelahian ya dengan penjaga yang ada di depan apartemen. Jadi nanti kita mengambil senjatanya ada di dalam apartemen. Di dalam sini pun juga banyak penjaga yang harus kita singkirkan dulu ya sampai habis. Lalu kita disuruh cari tempat locker senjatanya. Ini masih dikunci. Kita disuruh ngehack komputernya dulu. Kalau hacknya sudah berhasil, nanti gun lockernya sudah kebuka dan kita ambil senjatanya. Lalu kita keluar dari apartemen. Nanti di luar apartemen kita akan dikejar helikopter. Kalau dikejar helikopternya ini agak kesusahan ya kalau kalian pakai kendaraan darat. Kalau punya opresor lebih enak. Dan misi mengambil senjatanya ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu ke apartemen seperti ini. Yang kedua kita disuruh ngikutin helikopter Merryweather. Nah, sama nanti juga ada sedikit perkelahian dan mengambil senjatanya lalu dibalikin ke Kosatka. Misi senjata pun selesai. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara kita akan memulai heist Cayo Perico dan juga persiapannya. Untuk bagaimana tutorial kita bermain di Cayo Perico dengan aman ataupun solo player, silakan klik link di bio untuk menyaksikan video selanjutnya. Oke guys, see you next time. Bye bye.